Arleta sedikit mengangkat dagunya dan melanjutkan, kita harus memerhatikan besarnya gedung milik klien tersebut serta kita harus menentukan budaya mana yang kental dengan Indonesia. Jika kita hanya menyebut nuansa Indonesia maka artinya luas. Indonesia kaya akan budaya. Setiap kota dari Indonesia memiliki budaya-budaya yang luar biasa indah. Di sini apa klien tersebut menginginkan nuansa Jawa atau menyerahkan sepenuhnya pada arsitek? Perkataan yang terlontar dari Arleta itu sukses membuat semua orang melihatnya. Sebuah pertanyaan yang menunjukkan bahwa cara pandang Arleta sangatlah cerdas. Termasuk ke Evan yang sempat terdiam kala mendengar ucapan Arleta. Hening. Ruang meeting tersebut menjadi hening, tidak sama sekali ada yang bersuara. Sebagai karyawan baru, Arleta mampu membungkam karyawan lama. Cara sudut pandang Arleta menunjukkan bahwa cara berpikirnya cerdas dan teliti. Evan belum mengatakan apapun. Pria itu menatap dalam pancaran mata tegas Arleta. Jika dulu dia melihat tatapan mata Arleta yang lemah lembut, kali ini dia sudah tidak lagi melihat pancaran mata lemah lembut milik Arleta. Evan segera menepis pikirannya, dan bersikap acuh tidak peduli. Pria itu tidak mau terjebak di dalam sebuah lingkaran api. Dia sedikit mengembuskan napas panjang, dia menganggap bahwa wanita yang ada di hadapannya adalah sosok wanita yang tak dia kenali. Alright, kau benar. Angga akan mengatur pertemuan dengan klien kita secepatnya. Sekarang yang aku minta pada kalian semua, kita harus menyiapkan beberapa contoh gambar sebagai bahan referensi untuk mereka, tukas Evan datar dan penuh wibawa. Nada bicaranya seakan sama sekali tidak mengenal Arleta. Arleta mengangguk. Baik, Pak. Saya mengerti. Baik, Pak Evan. Para manajer dan arsitek mengeluarkan suara mereka. Meeting cukup sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan. Evan menutup meeting itu. Kemudian, para arsitek dan para manajer pamit undur diri. Pun Arleta hendak pamit undur diri. Namun, tiba-tiba, Arleta, kamu tetap di sini. Ada yang ingin aku bicarakan padamu, tukas Evan yang langsung membuat langkah kaki Arleta terhenti. Sialnya, dia ingin bersikap tidak peduli, tapi ketika Arleta berbalik lidahnya tak tahan ingin meminta Arleta untuk berhenti. Arleta bergeming di ambang pintu. Dia ingin sekali meninggalkan ruang meeting itu. Akan tetapi, Arleta harus tetap bersikap profesional. Tujuannya di perusahaannya hanya untuk bekerja. Arleta telah meneguhkan hatinya, apa yang terjadi di masa lalu hanyalah sebuah mimpi buruk yang tak perlu lagi diingat. Kini Arleta berbalik dia menatap Evan dengan tatapan lekat. Ada apa, Pak Evan? Tanya Arleta dengan suara tenang dan sopan. Manik mata wanita itu tak lepas menatap Evan. Tatapan tersirat menatap penuh kesopanan pada bosnya. Dia telah memasang dinding penjulang tinggi membatasi dirinya dan Evan. Angga, tinggalkan aku berdua dengan Arleta, ucap Evan tegas, dan raut wajah tanpa ekspresi. Dia mengusir Angga pergi, karena ingin bicara berdua dengan Arleta. Baik, Pak. Saya permisi. Angga menundukkan kepalanya, lalu pamit undur diri dari hadapan Evan dan juga Arleta. Di ruang meeting yang megah itu hanya ada Arleta dan Evan. Tampak jelas Evan dan Arleta saling menatap satu sama lain. Sorot mata Evan begitu dingin. Sedangkan Arleta menatap Evan layaknya orang asing yang tak saling mengenal. Kenapa kamu bekerja di sini? Suara Evan bertanya dengan nada yang menginterogasi. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Arleta Pardipta Junior kampusnya bekerja di perusahaan miliknya. Seakan dunia ini memang benar-benar sangat sempit. Arleta belum mengeluarkan kata mendengar apa yang Evan tanyakan.
Sebuah pertanyaan yang sangat bodoh. Jika saja di awal dia tahu bahwa Mahardika Company adalah milik Evan dan warga, maka pasti Arleta tidak akan jadi melamar. Posisinya sekarang dirinya tidak bisa menghindar, karena dirinya butuh uang. Pak Evan dan warga. Saya adalah lulusan arsitek. Tentu yang saya cari adalah perusahaan arsitek. Dan kebetulan teman saya menawarkan saya bekerja di sini. Jujur saya tidak menyangka kalau Mahardika Company adalah milik Anda. Andai perusahaan ini menggunakan nama dan warga maka saya pasti akan tahu kalau ini adalah perusahaan Anda, Arleta menjawab dengan pelan, dan tersirat penuh ketegasan. Nada bicara Arleta begitu formal. Layaknya atasan dan bawahan. Evan tak mengindahkan penjelasan Arleta tadi. Pun dia tak berniat menjelaskan tentang Mahardika Company. Memang, tidak sangat jarang orang tahu Mahardika Company adalah miliknya. Mengingat Evan menetap sementara di New York. Seluruh aktivitas di Mahardika Company selalu diurus Angga. Sedangkan Evan selama masih berada di New York hanya mengawasi dari kejauhan. Evan mendekat pada Arleta. Tatapannya tak lepas menatap Arleta yang ada di hadapannya. "Kenapa kamu pindah dari rumahmu?" tanyanya lagi. Ini adalah pertanyaan yang sudah lama sekali ingin dia tanyakan. Tentunya, ingatan Evan kembali muncul. Tentang Arleta yang pindah rumah. Selama 5 tahun Evan meninggalkan New York, masih ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan Evan. Termasuk Arleta yang pindah rumah tanpa memberitahu dirinya. Di masa kuliah dulu, Arleta adalah gadis yang selalu menceritakan banyak hal pada Evan. Hal itu yang membuat Evan sedikit bingung. Kepindahan Arleta benar-benar mendadak. Dirinya saja sama sekali tidak tahu. Senyuman samar di wajah Arleta terlukis mendengar apa yang diucapkan oleh Evan. Tampak wajah Arleta berusaha untuk tenang. Senyuman itu hanyalah senyuman palsu yang Arleta tunjukkan. Hatinya sudah hancur berkeping-keping setelah kembali melihat Evan. Arleta seakan dipermainkan oleh takdir. Arleta berharap tak lagi melihat Evan. Tapi kenapa sekarang dia harus kembali dipertemukan? Dia membenci ini semua. Namun, hal yang Arleta ingat adalah dirinya telah berjanji untuk menjadi wanita yang tangguh dan tidak lemah. "Saya pindah karena memang harus pindah dari rumah itu. Tidak ada alasan khusus," jawab Arleta dengan sopan dan formal. Evan nampak tak suka mendengar ucapan formal Arleta, karena begitu asing di telinganya. Pria itu tetap terdiam dan mengamati wajah Arleta lalu bertanya kembali, "Kenapa kamu tidak bilang padaku kalau kamu pindah?" Entah kenapa tiba-tiba Evan mengeluarkan pertanyaan ini. Sungguh, Evan sendiri tak mengerti kenapa harus dia ingin tahu urusan Arleta. Sudah jelas sejak dulu dia tak pernah peduli pada gadis itu. Tapi kenapa sekarang dia ingin tahu? Arleta seperti merasakan tersiram alkohol di tubuhnya yang terluka. Benar-benar perih dan menyakitkan. Tatapan Evan itu seakan melumpuhkan tubuh Arleta. Tak memungkiri bahwa Arleta merindukan Evan. Bahkan sangat merindukan. Hanya saja ingatan Arleta berputar pada ucapan Evan yang mengusirnya layaknya boneka yang tak layak lagi untuk digunakan. "Pak Evan dan warga. Kita adalah dua orang asing yang dipertemukan di lingkup dunia pekerjaan. Dulu Anda adalah senior saat saya masih kuliah tapi itu sudah lama sekali. Sekarang kita adalah atasan dan bawahan. Saya harap Anda tidak perlu mempertanyakan hal-hal pribadi saya. Jika Anda ingin bertanya tentang pekerjaan maka tentu saya akan menjawabnya. Saya permisi, Pak Evan. Selamat pagi." Arleta menundukkan kepalanya ke arah Evan lalu dia pamit undur diri dari hadapan Evan.
Keevan bergeming. Dia terdiam melihat perubahan sifat Arleta. Ada rasa sedikit terkejut. Tapi Keevan mengerti karena memang 5 tahun bukanlah waktu yang singkat. Dalam 5 tahun banyak orang yang pasti berubah. Sorot mata Keevan tak henti menatap punggung Arleta yang mulai lenyap dari pandangannya. Tampak sepasang iris mata coklat Keevan menunjukkan ribuan penuh maksud yang sulit untuk diartikan. Namun, Keevan tidak menyadari kalau bulir air mata Arleta menetes kala pergi meninggalkan ruang meeting itu. Terlihat jelas wajah Arleta muram dan tersirat penuh luka. Tepat dikala Arleta meninggalkan ruang meeting itu, Arleta seperti mencopot topeng sandiwara di wajahnya. Arleta, kenapa kamu di dalam lama sekali? Apa Pak Keevan membicarakan sesuatu padamu? Rima rekan kerja Arleta bertanya pada Arleta yang baru saja keluar dari ruang meeting. Padahal meeting sudah sejak tadi selesai, tetapi Arleta masih juga berada di ruang meeting itu. Arleta buru-buru menyeka air matanya kala melihat Rima menghampirnya. Dia tak ingin sampai Rima melihat dirinya menangis. Arleta memasang topeng pura-pura. Dia tidak mau sampai ada yang melihat kerapuhannya. Ah, iya. Aku kan karyawan baru jadi Pak Keevan menanyakan sesuatu padaku, dusta Arleta dengan senyuman yang sengaja dia buat-buat. Arleta tidak mungkin membiarkan orang lain tahu tentangnya. Kening Rima mengerut. Sorot mata wanita itu menatap mata Arleta yang merah seperti abis menangis. Arleta, matamu kenapa? Apa kamu abis menangis? Tanyanya penasaran bercampur kebingungan melihat mata Arleta memerah. Arleta kembali menyeka matanya. Tadi aku kelilipan. Di dalam banyak debu. Aku alergi debu. Rima, dustanya lagi. Sialnya, meski air mata sudah tak lagi tumpah, tapi matanya masih tetap memerah. Banyak debu. Ulang Rima dalam hati. Raut wajah Rima tampak bingung. Pasalnya tidak mungkin di ruang meeting ada debu. Tapi kenapa Arleta mengatakan di dalam ada debu? Rima bisa pastikan kalau office boy di kantor ini sangat bersih ketika membersihkan setiap sudut ruangan. Arleta. Rima, ayo tunjukkan tempat kerjaku. Ada beberapa pekerjaan yang ingin aku kerjakan. Arleta mengalihkan pembicaraan. Dia tidak mau lagi Rima menanyakan matanya yang memerah. Wanita itu takut kalau dia salah bicara yang mengakibatkan Rima curiga padanya. Baiklah, ayo ikut aku. Aku akan menunjukkan tempat kerjamu, jawab Rima dengan embusan napas panjang. Arleta tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Selanjutnya, dia melangkah mengikuti Rima. Terlihat Arleta berusaha untuk bersikap normal. Dan menepis semua bayang-bayang tentang Keevan. Bagi Arleta, Keevan sudah mati sejak lama. Dia tak akan pernah lupa dengan apa oleh Keevan. Pria itu memperlakukannya sebagai boneka. Setelah bosan, dibuang ke tempat sampah. Sekarang, meski Arleta kembali bertemu dengan Keevan, tetap tidak akan mengubah apapun. Keadaan tetap sama. Bahkan luka di hati Arleta tetap sangat amat menyayat hatinya. Hanya saja, Arleta berjuang keras seolah tak mengenal Keevan dan warga. Hai, Arleta. Seorang pria tampan berambut hitam berpakaian formal kantor menyapa Arleta dengan hangat. Pun pria itu mengulas senyuman di wajahnya. Menatap Arleta dengan tatapan yang begitu ramah. Arleta, ini Arvin, rekan kerja kita. Dia senior arsitek di sini. Rima berujar memperkenalkan Arvin pada Arleta. Hai, Arvin. Arleta tersenyum tulus membalas sapaan Arvin. Well, welcome to Mahardika Company, Arleta. Aku senang bisa memiliki rekan kerja secantik dirimu, ujar Arvin jujur dengan tatapan hangat pada Arleta. Karena memang sejak tadi tatapan
Arvin tak henti menatap sosok Arleta. Wanita cantik dan terlihat lemah lembut serta anggun. Pakaiannya terbilang sopan, tapi karena lekuk tubuhnya indah membuat wanita itu memiliki keseksian yang terpancar dari wajahnya. Dan hal itu yang membuat Arvin tertarik pada Arleta. Rima berdeham sebentar sambil menahan senyuman. Arvin, kamu ini kebiasaan. Selalu saja mengusik karyawan baru. Cepat kembali ke tempat kerjamu. Arvin mengangkat bahunya tak acuh. Come on, Rim. Aku nggak sama sekali ganggu. Aku hanya berkata jujur saja. Memangnya letak kesalahanku di mana? Arleta memang cantik. Namaku dan namanya mirip. Siapa tahu kami memang jodoh yang sengaja dipertemukan di kantor ini. Kita tidak pernah tahu rencana takdir kan? Dia berkata begitu percaya diri, meyakinkan bahwa mungkin saja Arleta adalah jodohnya. Arleta mengulum senyumannya mendengar ucapan Arvin. Wanita itu menggeleng pelan. Dia tak menyangka kalau Arvin sampai memikirkan nama mereka yang hampir mirip. Arleta saja sampai tidak menyadari kalau memang nama mereka mirip. Rima mendengkus sebal. Arvin, kembalilah ke tempat kerjamu. Oke. Aku akan, perkataan Arvin terpotong kala melihat sosok wanita S3 baru saja keluar dari lift. Dress begitu minim memperlihatkan P4 hektar sekaligus kaki jenjang wanita itu. Lekuk TV Bu mengnolda. Bahkan dress yang dipakai wanita itu sukses memperlihatkan bel 4 hande 4 da. Para pria yang ada di sana langsung menatap lapar wanita cantik nan S3 itu. Namun, seketika tubuh Arleta mematung saat melihat sosok wanita cantik dan seksi itu. Wanita cantik itu pun terhenti tepat di hadapan Arleta. Mereka saling melemparkan tatapan dingin. Raut wajah Arleta berubah. Pancaran mata Arleta menunjukkan sesuatu hal yang berkecamuk di pikirannya. Arleta, is that you? Suara wanita itu terdengar begitu anggun bercampur dengan keangkuhan kala bertanya pada Arleta. Sorot mata Arleta terlihat dingin itu mulai sedikit melemah. Bulir air matanya nyaris menetes. Tapi tidak. Arleta tidak membiarkan air matanya harus tumpah. Dia terlalu kuat untuk dipatahkan.